Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari, tetapi rezeki terasa seperti berjalan di tempat? Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, namun hati masih sering dipenuhi rasa khawatir. Lalu tanpa kita sadari, setiap pagi kita memulai hari dengan tergesa-gesa, penuh beban pikiran, bahkan lupa mengucapkan syukur atas nikmat yang sebenarnya sudah kita miliki. Padahal banyak orang tua kita dahulu mengajarkan bahwa pagi adalah waktu terbaik untuk menata hati. Mereka percaya ketika seseorang memulai hari dengan rasa syukur, doa, dan kepedulian kepada sesama makhluk, maka ia akan lebih siap melihat peluang, lebih tenang menghadapi ujian, dan lebih bijaksana menggunakan setiap rezeki yang Allah titipkan. Di video kali ini, saya ingin mengajak Anda melakukan sebuah kebiasaan sederhana menggunakan segenggam beras. Bukan karena beras memiliki kekuatan gaib atau dapat mendatangkan kekayaan secara ajaib, melainkan karena beras adalah simbol nikmat yang setiap hari hadir di meja makan kita. Melalui segenggam beras ini, kita belajar mengingat asal rezeki, melatih rasa syukur, memperbanyak doa, dan membiasakan diri untuk berbagi kepada makhluk lain sebagai bentuk kepedulian. Jika Anda berkenan mengikuti renungan ini sampai selesai, Anda akan memahami mengapa kebiasaan yang terlihat sederhana dapat membantu mengubah cara pandang kita terhadap rezeki, kehidupan, dan keberkahan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda menuliskan satu kalimat afirmasi di kolom komentar. Tuliskan dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Semoga hari ini Tuhan membukakan pintu rezeki yang halal, penuh berkah, dan menjadikan saya pribadi yang selalu bersyukur. Tuliskan sekarang juga, bukan karena komentar memiliki kekuatan khusus, tetapi karena ketika kita menuliskan doa dan harapan, kita sedang mengingatkan diri sendiri tentang niat baik yang ingin kita jaga sepanjang hari. Semoga siapapun yang membaca doa tersebut ikut mengaminkannya, sehingga kolom komentar kita dipenuhi harapan dan saling menguatkan. Jika Anda menyukai konten yang mengajak kita merenungkan makna kehidupan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dukungan sederhana dari Anda membantu channel ini terus menghadirkan video-video yang mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, lebih menghargai kehidupan, dan lebih mensyukuri setiap nikmat yang seringkali luput dari perhatian. Sekarang mari kita mulai. Coba bayangkan sejenak sebuah butir beras. Bentuknya kecil, ringan, bahkan seringkali tidak kita perhatikan. Namun di balik ukurannya yang sangat sederhana, ada perjalanan panjang yang mungkin jarang kita renungkan. Sebelum sampai di dapur kita, beras berasal dari benih yang ditanam di sawah. Ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Ada tanah yang harus diolah. Ada hujan yang turun pada waktunya. Ada sinar matahari yang menghangatkan tanaman. Ada orang-orang yang memanen, menggiling, mengemas, mengangkut, hingga akhirnya beras itu sampai ke rumah kita. Satu butir beras adalah hasil dari begitu banyak nikmat yang Allah satukan. Karena itulah ketika kita mengambil segenggam beras di pagi hari, kita sebenarnya sedang memegang pengingat bahwa rezeki tidak pernah datang dari satu sebab saja. Ada kerja keras, ada pertolongan orang lain,
ada kesempatan, dan di atas semuanya ada izin Allah yang Maha Memberi rezeki. Sayangnya, dalam kehidupan modern, banyak di antara kita yang langsung membuka ponsel begitu bangun tidur. Pikiran segera dipenuhi tagihan, pekerjaan, berita yang membuat cemas, atau perbandingan dengan kehidupan orang lain. Tanpa sadar, hati kita sudah lelah bahkan sebelum matahari benar-benar meninggi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya memulai hari dengan doa, mengingat Allah, dan memohon keberkahan pada waktu pagi. Semangat inilah yang ingin kita hidupkan kembali melalui kebiasaan sederhana yang akan kita bahas. Bukan sebagai ritual yang menjamin hasil tertentu, melainkan sebagai sarana melatih hati agar lebih dekat kepada rasa syukur dan semangat berbagi. Sekarang, ambillah segenggam kecil beras dari tempat penyimpanan di rumah Anda. Tidak perlu banyak, bahkan beberapa puluh butir saja sudah cukup. Lakukan dengan tenang. Jangan terburu-buru. Rasakan teksturnya di telapak tangan Anda. Saat menggenggamnya, jangan langsung memikirkan uang, keuntungan, atau kekayaan. Sebaliknya, ingatlah satu persatu nikmat yang sudah Allah berikan. Mungkin hari ini Anda masih diberi kesehatan, mungkin keluarga Anda masih bisa berkumpul, mungkin masih ada makanan di rumah, mungkin masih ada pekerjaan, sekecil apapun hasilnya. Mungkin masih ada kesempatan memperbaiki kesalahan hari kemarin. Semakin lama kita memikirkan nikmat tersebut, semakin kita menyadari bahwa ternyata Allah telah memberikan jauh lebih banyak daripada yang sering kita hitung. Sekarang dekatkan genggaman beras itu ke depan dada. Tarik napas perlahan, kemudian ucapkan doa sesuai keyakinan Anda. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan hari ini. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur, mudahkan langkahku mencari rezeki yang halal. Berkahi setiap usaha yang kulakukan. Jauhkan aku dari sifat sombong ketika lapang dan putus asa ketika sempit. Bimbing aku agar mampu menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Tidak perlu terburu-buru. Resapi setiap kalimatnya. Yang terpenting bukan panjang pendek doanya, melainkan keikhlasan hati saat mengucapkannya. Setelah selesai berdoa, lihat kembali butiran beras di tangan Anda. Bayangkan berapa banyak orang yang bekerja agar makanan dapat sampai ke rumah kita. Bayangkan pula masih banyak saudara kita yang mungkin hari ini belum tentu dapat menikmati makanan yang layak. Kesadaran seperti inilah yang perlahan menumbuhkan rasa syukur. Dan hati yang bersyukur biasanya lebih tenang dalam mengambil keputusan. Lebih sabar menghadapi ujian, serta lebih peka melihat peluang yang sebelumnya terlewat begitu saja. Langkah berikutnya sangat sederhana. Bawalah beras tersebut ke halaman rumah, taman, atau tempat yang aman. Taburkan sedikit untuk burung, ayam, atau makhluk kecil yang memang biasa hidup di lingkungan itu. Bila tidak memungkinkan, Anda dapat menyisihkan beras itu untuk dimasak, lalu menjadi bagian dari makanan yang dibagikan kepada orang lain. Esensi dari tindakan ini bukanlah keyakinan bahwa memberi makan makhluk hidup secara otomatis akan mendatangkan kekayaan.
melainkan melatih diri agar setiap pagi diawali dengan memberi, bukan hanya meminta. Sikap dermawan, meski dalam bentuk yang sederhana, membantu membentuk karakter yang lebih peduli dan penuh syukur. Seringkali kita menganggap bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar pula. Kita menunggu memiliki modal yang banyak, pekerjaan yang lebih baik, usaha yang berkembang pesat, atau keadaan yang benar-benar ideal. Padahal dalam kehidupan, banyak perubahan justru berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bayangkan seorang petani yang setiap hari merawat sawahnya. Ia tidak pernah memaksa benih tumbuh dalam semalam. Ia tahu bahwa setiap proses membutuhkan waktu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menanam dengan baik, menyiram ketika diperlukan, membersihkan gulma, lalu bersabar menunggu hasilnya. Begitulah seharusnya cara kita memandang rezeki. Tidak semua usaha langsung menghasilkan, tidak semua doa dijawab sesuai waktu yang kita inginkan. Namun, setiap ikhtiar yang dilakukan dengan niat baik tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Karena itu, ketika Anda memulai pagi dengan segenggam beras sebagai pengingat rasa syukur, sebenarnya Anda sedang melatih kesabaran. Anda sedang mengingatkan diri bahwa rezeki bukan hanya tentang hasil yang terlihat hari ini, tetapi juga tentang proses yang sedang Allah siapkan untuk masa depan. Ada orang yang rezekinya berupa kesehatan. Ada yang rezekinya berupa keluarga yang saling menyayangi. Ada yang rezekinya berupa teman-teman baik yang selalu membantu ketika kesulitan. Ada pula yang diberi kesempatan memperbaiki kesalahan sebelum semuanya terlambat. Jika kita hanya menghitung uang sebagai rezeki, kita akan melewatkan begitu banyak nikmat yang sebenarnya jauh lebih berharga. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang memiliki harta berlimpah tetapi hidupnya tidak tenang? Berapa banyak yang sukses dalam pekerjaan namun kehilangan keharmonisan keluarga? Berapa banyak yang memiliki kendaraan mewah tetapi harus menghabiskan waktu di rumah sakit karena kesehatannya terganggu? Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi setiap hari dipenuhi rasa damai. Mereka bisa makan bersama keluarga dengan penuh syukur. Mereka tidur dengan hati yang tenang. Mereka tersenyum tanpa harus berpura-pura. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Inilah sebabnya mengapa kita perlu melatih hati sejak pagi. Sebab hati yang tenang akan membuat pikiran lebih jernih. Pikiran yang jernih akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Keputusan yang baik akan membuka lebih banyak peluang dalam kehidupan. Seringkali orang berkata bahwa rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalimat itu bukan berarti kita hanya menunggu keajaiban tanpa berbuat apa-apa, justru sebaliknya. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, kita menjadi lebih ramah kepada orang lain. Ketika lebih ramah, hubungan sosial menjadi lebih baik. Ketika hubungan semakin baik, peluang kerjasama semakin terbuka. Ketika peluang bertambah, pintu-pintu baru mulai terlihat. Semua itu merupakan bagian dari ikhtiar yang nyata. Mungkin sebelumnya kita terlalu sibuk mengeluh sehingga tidak menyadari ada kesempatan di depan mata. Setelah hati lebih tenang, kita mulai melihat peluang yang selama ini terlewat. Inilah mengapa kebiasaan sederhana di pagi hari
memiliki manfaat yang besar. Bukan karena segenggam beras itu sendiri yang mengubah hidup kita, tetapi karena hati yang bersyukur mengubah cara kita memandang kehidupan. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para orang tua di desa. Hiduplah seorang petani sederhana yang setiap pagi selalu menyisihkan sebagian kecil hasil panennya untuk memberi makan burung di sekitar sawahnya. Tetangganya sering menertawakan kebiasaannya. "Panenmu saja tidak seberapa. Mengapa masih mau berbagi?" tanya mereka. Petani itu hanya tersenyum. Ia menjawab, "Aku tidak pernah menjadi miskin karena berbagi. Yang kutakutkan justru jika hatiku menjadi miskin karena terlalu mencintai apa yang kumiliki." Musim demi musim berlalu. Ada saat panennya melimpah. Ada saat sawahnya gagal karena cuaca. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah ketenangan dalam dirinya. Ia tetap bekerja. Ia tetap berdoa. Ia tetap berbagi sesuai kemampuannya. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekayaan terbesar petani itu bukan hanya hasil panennya, melainkan keteguhan hatinya. Ia tidak mudah putus asa ketika gagal. Ia tidak menjadi sombong ketika berhasil. Sikap seperti inilah yang sebenarnya ingin kita latih melalui kebiasaan sederhana setiap pagi. Ketika menggenggam beras, kita sedang mengingat bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Ketika berdoa, kita mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Ketika berbagi kepada makhluk lain, kita belajar bahwa sebagian dari rezeki yang kita miliki memang ada hak untuk makhluk ciptaannya. Dan ketika selesai melakukan semua itu, kita melanjutkan hari dengan bekerja sebaik-baiknya. Jangan berhenti hanya pada doa. Jangan berhenti hanya pada rasa syukur. Gunakan semangat yang baru itu untuk memperbaiki kualitas pekerjaan Anda. Datanglah tepat waktu. Bekerjalah dengan jujur. Layani pelanggan dengan sepenuh hati. Hormati rekan kerja. Jaga amanah. Jika memiliki usaha, tingkatkan pelayanan. Jika sedang mencari pekerjaan, teruslah belajar dan memperluas kemampuan. Jika sedang berdagang, jangan kurangi timbangan. Jika sedang bertani, rawat tanaman dengan sungguh-sungguh. Jika menjadi pegawai, bekerjalah seolah-olah pekerjaan itu adalah bentuk ibadah. Karena doa yang paling indah akan semakin bermakna ketika diiringi ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ada satu kebiasaan lagi yang sangat baik dilakukan setelah menebarkan beras atau setelah selesai berdoa. Cobalah mengucapkan 3 kalimat syukur. Terima kasih ya Allah atas kesehatan yang masih Engkau berikan. Terima kasih ya Allah atas keluarga yang masih Engkau titipkan kepadaku. Terima kasih ya Allah atas kesempatan untuk kembali memulai hari ini. 3 kalimat sederhana ini mungkin terdengar biasa. Namun jika diucapkan setiap pagi dengan penuh kesadaran, perlahan hati akan terbiasa melihat nikmat sebelum melihat kekurangan. Dan ketika hati lebih banyak melihat nikmat, kita akan lebih mudah tersenyum, lebih mudah memaafkan, lebih mudah bersabar, lebih mudah berbuat baik. Sikap-sikap inilah yang membuat kehidupan menjadi lebih berkah.
Sekarang saya ingin mengajak Anda melakukan kebiasaan ini selama 7 hari berturut-turut. Bangun sedikit lebih awal. Siapkan segenggam kecil beras. Luangkan beberapa menit untuk bersyukur. Panjatkan doa dengan tulus. Kemudian lanjutkan aktivitas Anda dengan semangat baru dan ikhtiar terbaik. Jangan mengharapkan hasil instan. Jangan menghitung hari sambil menuntut balasan. Lakukan sebagai latihan membentuk hati yang lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih peduli kepada sesama makhluk. Setelah 7 hari, cobalah renungkan. Apakah hati Anda menjadi lebih damai? Apakah Anda lebih mudah melihat peluang? Apakah Anda lebih semangat menjalani pekerjaan? Apakah hubungan Anda dengan keluarga menjadi lebih hangat? Perubahan-perubahan kecil seperti itulah yang sering kali menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih besar dalam kehidupan seseorang.